Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Ransel Ceria. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Nah, orang-orang ini tuh hobinya tuh traveling nih teman-teman. Langsung aja kita sambut mereka dan dengarkan cerita asik mengenai cara mereka bertraveling dan juga mungkin tempat-tempat wisata recommended dari mereka nih. Langsung aja kita kedatangan tamu pertama, Mbak Lulu. Hai. Halo Mbak Lulu. Halo Mas Anjo. Sebelumnya ingin kenalan nih, Mbak Lulu itu dari mana ya? Kalau saya dari Wonogiri Mas. Oke, dari Wonogiri ya. Langsung aja mungkin kita langsung bertanya dengan Mbak Lulu nih. Ada satu pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama mungkin pengalaman wisata mana yang paling tidak terlupakan bagi Mbak Lulu dan apa yang membuatnya begitu berkesan nih Mbak Lulu? Pengalaman paling berkesan. Ya. Oke. Kayaknya itu udah 10 tahun yang lalu deh Mas. 10 tahun yang lalu. Itu sangat berkesan karena Gimana tuh Mbak? nggak mungkin bisa diulang kembali. Ya. Ini wisata ini peristiwanya tuh waktu kelas berapa nih? SD, Iya. SMP? SD sih Mas. SD. Berarti sama teman-teman SD ya nih? Enggak dong. Enggak. Oh, Iya. sendiri ya Iya, Mas? sama keluarga. Oh, sama keluarga. Kalau boleh tahu itu tempat wisatanya tuh di mana itu, Mbak? Tempat wisatanya itu di Pacitan, pemandian air panas sama ke pantai Teluk Gilian. Tempat wisata besar buat di hatinya Mbak Lulu itu kenapa? Paling berkesan tuh karena kan kita habis ciblon nih, habis main ke pantai. Iya. Itu kan pulang-pulang enaknya main air kan, Iya. masih pengen main apa lagi, Iya. tujuannya ke pemandian air panas itu sih Mas. Yang satu tadi lagi apa? Ke pantai Teluk Gilian. Itu pantainya di mana itu, Mbak? Itu pantainya di Pacitan. Mungkin kalau ada kesempatan tempat mana yang ingin Mbak Lulu kunjungin Ke Bali sih? ke Bali? Iya. Makanya Mbak Lulu kayaknya pernah tuh jalan-jalan ke Bali itu. Iya Mas, pernah sih. Coba pengen mengulang lagi aja. Mas, ya. Karena kan ada something lah, Wis. cinta lagi. Honeymoon mungkin honeymoon. Honeymoon, Lulus. Oke, terima kasih Mbak Lulu sudah memberikan mungkin nge-share pengalamannya di tempat berlibur, di tempat wisata. Mungkin langsung aja kita bakal menyambut tamu yang kedua. Sebelumnya kita kasih approve dulu ini sama Mbak Henry karena udah jauh-jauh dari Lampung datang Wonogiri buat menghadiri podcast di Ransel Ceria nih. Kasih tepuk tangannya dulu. Terima kasih. Oke, Mbak Henry, ini mungkin saya akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai tempat wisata yang dia kunjungi. Yang pertama, pengalaman wisata mana yang paling tidak terlupakan bagi Mbak Henry dan apa yang membuatnya begitu berkesan? Kalau soal wisata ya, belum lama ini tuh saya datang ke suatu pantai yang ada di Jawa Timur. Iya, itu Pantai Sau kalau nggak salah ya. Di situ tuh cukup berkesan karena menurut saya tuh, soalnya waktu itu saya pertama kali lihat matahari tenggelam itu di pantai itu, first time tuh. Iya, dan juga waktu itu saya tuh bersama orang tersayang kan, jadi tuh vibes-nya tuh kayak beda banget gitu loh, lihat matahari tenggelam terus sama orang yang kita sayang kan beda gitu kan Mas. Siapa tuh? Fantasi. Saya pacar sekarang. Bravo Mbak Henry. Terus mungkin destinasi mana yang menurut Anda paling berbeda dari ekspektasi awal tuh? Kalau menurut saya sih untuk sejauh ini beda, itu kayaknya belum ada deh. Soalnya tuh kalau saya mau datang ke suatu tempat ya, itu tuh biasanya saya tuh nggak berekspektasi lebih. Soalnya tuh takut waktu datang saya kecewa gitu loh Mas, nggak mood gitu. Jadi tuh lebih baik saya nggak berekspektasi tinggi. Jadi ketika datang tuh kalau misalnya tempatnya bagus ya, ternyata lebih bagus dari yang dibayangkan gitu. Iya enggak? Saya nggak kecewa gitu. Iya, betul. Oke. Selanjutnya mungkin jika ada kesempatan nih Mbak Henry, mungkin tempat wisata mana yang ingin sekali Mbak Henry kunjungi? Kalau ada kesempatan dan ada dananya ya, saya bakal milih ke Raja Empat. Karena saya kan suka banget sama pantai ya. Iya. Jadi sana tuh
pantai tuh katanya tuh kayak bagus banget. Terus nanti kayak semisal saya ada kesempatan, saya ingin ke sana bersama orang tersayang yang jelas ya, supaya momen-momennya tuh benar-benar dapat gitu loh, ke tempat yang saya suka dan sama orang yang saya suka juga gitu. Keren banget tuh Mbak Hendri ini. Yes. Jauh-jauh dari Lampung datang ke Wonogiri buat hadir di acara Ransel Ceria pada pagi hari ini. Terima kasih ya Mbak Hendri udah mau ngobrol asik dengan saya. Mungkin kita langsung skip ke tamu selanjutnya. Ada Mbak Kista. Oke. Terima kasih ya Mbak Hendri. Halo Mbak Kista. Ya, sebelumnya Mbak Kista tuh asalnya mana ya? Saya asalnya asli dari Oh, Wonogiri. asli Wonogiri nih. Oke, saya ingin bertanya mungkin pengalaman traveling Mbak Kista ini. Yang pertama mungkin pengalaman wisata mana yang paling tidak terlupakan bagi Mbak Kista dan apa yang membuatnya begitu berkesan nih Mbak? Aku Dani, Iya. pengalamanku itu wisata yang asli dari Wonogiri, Iya, yang asli dari yaitu Waduk Gajah Mungkur ya Mas Nando. Gajah Mungkur. Iya betul. Iya. Itu walaupun sudah lama, Iya. masih kecil, tapi saya tuh paling berkesan. Soalnya itu sama keluarga gitu Iya, main betul. ke sana. Karena tuh wisatanya tuh menurut saya tuh kan dari namanya udah ada Waduk Iya. Gajah Mungkur, dan dari waduknya itu ternyata banyak pemandangan air Mas di sana. Iya, Mbak. Jadi pemandangannya tuh nggak cuma dari nama Gajah Mungkur aja, ternyata waduknya tuh banyak air. Terus di situ tuh kalau sore-sore gitu ya, Iya. saya datang ke sana sore. Iya. Dari suasana angin, terus cocok untuk kita liburan bareng keluarga gitu. Jadi menurut saya tuh paling berkesan. Iya. Terus kan ini di Waduk Gajah Mungkur juga mungkin ada renovasi baru, ada Ya betul. destinasi baru yang namanya apa itu Kak? Yang jembatan kaca. Oh iya, itu betul, ya. jembatan kaca. Betul. Oke, yang kedua mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Destinasi mana yang menurut Mbak Kista yang paling berbeda dari ekspektasi awal? Oh oke. Kalau menurut saya itu kampung Batik Lawen itu Solo. Karena dari namanya kan saya pikir kampung batik cuma jual batik gitu Iya. ya Mas Nando. Ternyata waktu kita datang ke tempatnya ternyata lebih dari itu yang saya pikir kan, ternyata lebih bagus. Lebih bagus, tuh. Iya, di sana tuh banyak kayak bangunan kuno-kuno. Iya. Terus ada lorong-lorong gitu, banyak penjual batik yang masih melukis. Berarti masih memakai Iya betul. Jadi saya pikir tuh cuma sekedar orang jualan batik Oh. karena kampung batik gitu. Iya, iya, Itu kita tahu. bisa lihat cara pembuatannya langsung. Terus ikut belajar pun juga bisa. Gitu sih Mas Nando. Keren banget ya berarti. Iya Kak. betul. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Jika ada kesempatan, tempat mana yang mungkin Mbak Kista ingin kunjungi nih? Kalau tempat sih masih dekat di Wonogiri ya Mas Nando. Saya masih penasaran sama Bukit Tungri. Bukit Cumbri itu. Iya, yang katanya ini perbatasan dari Wonogiri sama Ponorogo, Jawa Timur. Kata orang-orang itu adalah bukit yang banyak orang bilang negeri di atas awan. Usia. Karena itu pemandangannya kan bagus ya Mas Nando. Iya. Saya belum pernah ke sana. Jadi ya cita-cita saya ingin sekali punya kesempatan untuk datang ke sana gitu. Oke, kalau boleh tahu sama siapa tuh Mbak Kista? Ya sama pacar. Aduh, pacar nih ya. Ya, Oke. kan momen gitu Oh ya. iya, kapan- siap. Kapan lagi gitu ya? Iya. Main sama orang tercinta. Siapa nikah? Oh siap Mbak Kista. Oke, terima kasih ya Mbak Kista. Mungkin kita bakal lanjut lagi ngobrol asik dengan yang terakhir dari Mbak Isna ini nih. Terima kasih ya Mbak Kista. Aduh. Halo Mbak Isna. Halo semuanya. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu nih Mbak Isna. Oke, perkenalkan aku Isma ini. Asalku itu dari West Brook, Mas. West Brook itu Kulon Progo, Jakarta. Oh siap. Kulon Progo, berarti kan Iya benar-benar. identik dengan desa yang terletak di daerah pegunungan ya Kak? Iya benar-benar. Oke, mungkin saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Mbak Isna ini. Yang pertama mungkin dari pengalaman wisata mana yang paling tidak terlupakan bagi Mbak Isna dan apa yang membuatnya begitu berkesan nih?
misalnya yang wisata yang berkesan gitu. Kalau aku pribadi tuh malah dari pas aku udah di Wonogiri mas. Ya, di mana sih? Iya, pas itu tuh libur semester, jadi aku berencana ke Bukit Mongkrang. Bukit Mungkrang. Oke. Iya, karena sebelumnya tuh aku kayak mengidap lupus, Iya. jadi tuh sakit-sakitan terus, dan aku berharap bisa naik ke Mongkrang gitu. Nah, biasanya orang normal naik ke Mongkrang itu tuh 1 jam, ada yang setengah jam tuh sampai aku 3 jam setengah. 3 jam itu. Iya bener-bener Dari- sampai atas. Dari pagi atau Dari pagi, jam berapa ya, Kak? dari pagi tuh jam 8 naik, itu tuh sampai sana udah siang. Nah, aku turun itu tuh sudah jam hampir asar. Gitu. Tapi gimana tuh Tapi di Bukit Mungkrang tuh? Tapi itu Worth it berkesan nggak? banget. Itu berkesan banget tuh, worth it banget. Jadi kita bisa lihat gagahnya laut gitu di sana. Mungkrang tuh 2000 sekian. asik juga ya itu. Iya, asik banget. Jadi kayak pengalaman yang wah ternyata aku bisa di sampai sini gitu. Oke, jika yang tanya selanjutnya mungkin jika ada kesempatan tempat yang ingin Mbak Tisna kunjungin tuh mana tuh? Aku pengen banget wishlist tahun ini aku pengen ke Lawu. Ke laut. Iya bener banget, pengen banget. Mungkin perlu banyak persiapan lagi ya dengan kondisiku yang sekarang, tapi mohon doanya. Oke, terima kasih ya Mbak Isna karena sudah berbagi pengalamannya kepada saya dan mungkin viewers saya sebelumnya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya teman-teman podcast pada pagi hari ini. Seru banget kita bisa mendengar cerita traveling dari teman-teman kita nih. Oke, sampai jumpa di next episode teman-teman. Dadah.